Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan praktikum, merupakan suatu praktikum yang sangat menarik, suatu aplikasi dari ilmu statistik yang sangat luar biasa saya rasa, di mana kalau Anda lihat pada peta yang kita tampilkan itu ada suatu daerah yang teridentifikasi yang memiliki potensi bencana yang sangat tinggi, itu kita beri warna ada kuning, merah, atau kuning, merah, hijau. Nah, ini merupakan hasil dari suatu kajian spasial analisis yang menggunakan teknik rigging, interpolasi, di mana kajian ini dapat terselenggara atau adanya kolaborasi antara artificial intelligence, Python, dan Google Maps. Google Maps itu berperan nantinya seperti Anda lihat di sebelah bawah itu ada tabel, itu adalah tabel-tabel yang menunjukkan di mana sebenarnya daerah yang dimaksud dalam peta tersebut. Jadi di sini kita coba fokus lagi, lebih detail lagi mengkaji kajian pemetaan ini sehingga ada satu yang dapat kita pegang, yang dapat kita lihat bahwa itu sebenarnya yang berpotensi bahaya itu. Bagaimana kajian kita? Kita coba buka saja langsung beberapa software yang diperlukan, bukan software, aplikasi. Di antaranya yang pasti tentu Google, ada Collapse, ada kita perlu Collapse, tentu pasti kita memerlukan Collapse. Nah, welcome to Collapse. Ada ChatGPT sebagai perwakilan dari artificial intelligence. Nanti ada Google Maps yang akan kita gunakan untuk mengidentifikasi. Nah, pada saat ini coding yang kita berikan itu telah kita bahas sebelumnya. Sebetulnya kita tambah lagi dengan coding bagaimana mengkaitkan dengan Google Maps. Nah, ini paling penting. Kita percantik lagi kajian kita dengan menggunakan Google Maps. Nah, kajian metode spatial analysis ordinary rigging ini itu yang paling pasti Anda pastikan dulu sudah terinstall PyCrate. PyCrate ini adalah senjata utama untuk menggunakan rigging, oke? Nah, kita copy saja. Ini kita install, nggak perlu lagi kita install. Nah, kita copy saja hal yang kita inginkan. Ini adalah hal-hal yang perlu diimpor. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana Rabe Institute dapat seperti ini? Baru artificial intelligence. Tidak mungkin saya dapatkan sendiri, jauh lebih mungkin memerlukan waktu bertahun-tahun. Dengan adanya artificial intelligence kita bisa. Nah, kita copy, kita masuk saja langsung ke welcome to Collapse. Kita tempel, kita tempel di sini, Ctrl V. Oke, nah ini yang kita peroleh, kita run. Oke, cukup. Kita masuk lagi, kita ambil lagi. Nah, ini yang paling penting. Nah, peta itu inilah senjata utamanya untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang pada fokus kita pada Pulau Sumatera. Oke, ini kita ambil, kita copy saja, lengkap kita copy saja semua. Oke, kita copy. Oke, kita copy. Kita pindahkan ke Collapse. Oke, kita Ctrl V. Nah, ini kita run. Oke, saya rasa tidak ada masalah karena ada pernah seolah kita coba. Oke, jalan. Kita lanjutkan. Kita ambil lagi bagian yang untuk input data. Nah, ini data. Nah, ini yang perlu penting itu. Data hujan, data longitude, data latitude, dan data hujan yang kita peroleh itu kita ambil, kita masukkan ke dalam Collapse dengan coding yang kita sorot. Nah, ini perlu sekali ini untuk dimasukkan. Untuk kita run, copy, ya kita copy, kita runkan, kita masukkan ke dalam Collapse. Nah, kita run, Ctrl V. Kita run. Oke, jalan. Lalu seterusnya kita ambil lagi. Ini yang paling penting untuk menggrid interpolasi skala Sumatera. Nah, ini kita ambil, kita run. Ini harus wajib ada. Data grid ini. Ctrl C.
Oke, kita masuk ke dalam collapse, kita plus code. Oke, kita Ctrl V, kita run. Oke, jalan. Lagi kita perlukan, nah ini senjata kita. Nah ini yang disebut dengan kriging. Bagaimana dia memetakan ke dalam wilayah Sumatera untuk nilai-nilai hujan yang kita berikan tadi berdasarkan data-data sebagian yang telah kita berikan sesuai dengan latitude longitude di atas. Oke, kita copy seperti biasa, kita copy. Oke, kita masukkan ke dalam collapse, kita tambah dulu plus. Oke, kita collapse, kita Ctrl V saja, kita run. Ya, putaran promnya oke, jalan, tidak ada masalah. Nah, kita ambil, nah ini yang paling penting, Mas area di luar Pulau Sumatera. Ini kita ambil datanya XX, kita ambil aja. Copy terus, kita Ctrl C. Masuk ke dalam collapse. Oke, masuk ke dalam collapse. Oke, plus code, Ctrl V, kita run. Oke, jalan terus, lanjut. Ah, ini validasi yang paling penting. Wajib jurnal ini kita ambil, kita run saja semuanya, run. Nah, ini kita lihat nilai-nilainya, Ctrl C, kita masukkan ke sini, ke collapse. Oke, kita Ctrl V. Oke, apakah dia jalan? Oke, jalan, ada MSI, ada MAI. Oke, lalu kita coba lanjutkan. Nah, ini petanya, ini yang paling penting. Ini peta curah hujan Sumatera. Nah, ini yang paling penting. Oke. Ini yang paling penting, petanya kita ambil. Oke, kita ambil, kita untuk melihat peta Sumatera. Ctrl C. Oke, kita lari ke collapse. Oke, kita Ctrl V saja. Kita ambil. Kita coba cek. Wah, ini peta kita kemarin. Oke, ini yang kemarin. Nah, ini. Dari peta inilah kita akan perluas kajian kita. Kita kemarin sampai di sini. Kita perluas kajian kita, di mana kita menginginkan yang lebih fokus lagi kepada daerah-daerah tertentu yang memiliki data hujan curah yang tinggi. Nah, tentu kita nanti akan memetakan nih, adanya hujan yang Z grade di atas 1, oke, low, ini ada 12, oke, moderate, ada Z grade 16, 3, oke. Ini adalah tergantung kepada nilai-nilai hujan yang akan kita lakukan. Hal yang paling penting untuk memetakan secara keseluruhan dalam Sumatera. Nah, kita run saja yang perlu kita import, ada volume, ini perlu kita ambil dulu. Kita kopikan, ini perlu. Kita letakkan di plus, oke, kita ambil plus code, oke, kita Ctrl V, kita run. Oke, tidak ada masalah, kita ambil terus nih lens. Nah, ini yang belum landslide ini. Oke, ini perlu. Oke, kita terus kita ambil saja M. Oke. Oke, kita lihat. Kita Ctrl C. Apa yang dihasilkan kita coba lihat. Kita berikan close cut. Oke, kita Ctrl V. Kita lihat. Nah, ini dia yang paling penting. Jadi kalau ada lihat, yang fokus kajian kita itu adalah pada daerah Sumatera. Ini datanya kan bukan data sebenar, saya rasa. Ini adalah daerah bagian Sumatera yang berpotensi yang akan kita teliti, yang memiliki daerah-daerah yang diidentifikasi yang sangat berpotensi terjadi rawan bencana. Semakin merah dia semakin tinggi, semakin berpotensi, hijau berkuning. Nah, sekarang kita akan coba berikan peta yang lebih real lagi. Peta lebih real lagi. Kejadian ini kita akan lihat berkajian kita lebih menarik. Kita berikan lagi peta yang lebih menarik. Kita berikan lagi peta yang lebih menarik ke Ctrl C. Kita letakkan di sini. Nah, kita coba ambil plusnya, plus kode. Oke, kita letakkan lagi kode kita. Oke, Ctrl V. Kita lihat lagi peta kita. Nah, ini dia memang luar biasa. Nah, ini memang. Nah, ini kalau Anda lihat, ini kita sudah masuk ke dalam kajian profesional dalam bidang
identifikasi masalah bencana berdasarkan kajian spasial analisis. Tidak perlu teknologi canggih, cukup sederhana saja, seperti Radio Institute mempelajari hanya dari meja dengan modal satu laptop, tapi kita memiliki senjata-senjata yang luar biasa. Ada artificial intelligence, ada Python, ada Google Map yang kita kombinasikan sehingga hasilnya seperti ini. Nah, sekarang yang kita perlukan adalah kita memerlukan daerah pasti di mana sebenarnya lokasi rawan bencana tadi. Nah, kita zoom saja, kita zoom kajian kita ini, kita zoom terus sehingga kita menghasilkan titik-titik hijaunya nih. Titik-titik hijau ini yang akan kita ambil untuk mengidentifikasi daerah yang berada pada titik-titik hijau ini. Nah, bagaimana cara mengambilnya itu dia tadi perlu adanya kolaborasi antara artificial intelligence, AI, dan Google Maps. Nah, kita coba bagaimana cara mengambilnya. Ini dia, ini ekstrak high risk. Nah, ekstrak high risk yang jauh-jauh tadi kita ekstrak. Kita copy. Nah, ini cara mengkopinya, kita copy. Nah, kita lihat. Oke, berapa banyak high risk itu yang jauh-jauh tadi? Ctrl C. Kita masukkan ke dalam apa? Dalam collapse. Flashcode. Oke, kita copy. Nah, sudah kita run. Ada berapa sebenarnya yang kita lihat, kita biarkan dia jalan. Jumlah titik risiko tertinggi itu biar aja. Nah, sudah ada 3.252 titik lengkap dengan latitude, longitude-nya dan hujan yang terjadi. Di sini mungkin 17 mm yang terjadi. Yang diambil yang paling tinggi dari 3.000. Ya, jadi yang titik-titik hijau tadi itu ada 3.252. Nah, kita akan coba ambil 10 teratas saja. Dari 3.000 ini kita ambil 10 teratas dengan coding bantuan ChatGPT ini. Kita ambil top points. Oke, top point kita ambil. Kita ambil top points. Oke, top point, Ctrl C. Oke, kita ambil top point, kita copy. Plus code dulu, kita letakkan plus code. Oke. Kita Ctrl V. Top points. Nah, ini dia top points. Nah, sekarang bagaimana kita mau tahu daerah ini yang mana yang 10 top point ini? Nah, ini kita akan menghubungkan dengan Google Maps. Bagaimana cara menghubungkan dengan Google Maps untuk menentukan mana yang 10 ini kita dapatkan kodenya dari artificial intelligence. Nggak bisa kita mencari sendiri. Dari coding yang diberikan Python, kita identifikasi mana dia. Nah, ini dia pakai Google Maps link. Nah, ini kita top points. Nah, kita lihat mana daerahnya, kita Ctrl C, kita masuk ke collapse, kita ambil daerahnya. Oke, Ctrl V. Nah, ini dia, ya, di daerahnya nih. Ini daerahnya kita biar jelas lagi kita berikan. Ini dia. Jadi daerah yang pertama itu ini di HTTP adalah kita mau tahu sekarang daerahnya mana sebenarnya. Kita copy saja. Coret dulu. Copy. Masuk ke ini, masukkan ke sini nih, masukkan copy Ctrl V. Nah, cari daerahnya. Kita cari daerahnya. Pakai Google Maps. Nah, itu dia. Ini daerah yang ditunjukkan tadi. Luar biasa kajian kita nih. Ini daerahnya loh. Ini daerahnya. Daerah luar biasa ya. Coba kita lihat lagi daerah kedua. Kita masuk lagi daerah kedua. Kita ambil lagi. Mana tadi Google Maps. Kita ambil lagi daerah kedua. Oke, Google Maps. Daerah kedua. Kita ambil. Daerah kedua. Copy. Masukkan lagi ke dalam. Ini dia. Hapus dia dulu. Delete. Kemas Ctrl V di sini daerah kedua, Ctrl V. Oke, ini kita run lagi. Jalan lagi dia. Masih daerah yang seperti itu juga. Daerah-daerah yang memang tanpa nampak kita di sini ada tandus segala macam bahaya. Ini bahaya nih kalau hujan tinggi menghantam daerah-daerah ini. Wah, luar biasa sekali. Ini habis kita nih.
Kita tengoklah yang ke-10, yang ke-9. Ke-9 kita tengok, ke-9 kita copy, Ctrl C, lalu masuk Google Map lagi, hapus, delete dulu. Masukkan koordinat. Itu dia. Ajar. Kita lihat. Nah, ini dia. Jadi kalau kita lihat daerah-daerah yang hujannya berpotensi tinggi tadi, hujan tinggi. Nah, kalau dia jatuh ke daerah-daerah seperti ini, kira-kira apa yang terjadi? Kita lihat tadi daerah yang tandus ya, daerah yang padat hunian dan segala macamnya. Artinya apa yang kita lakukan pada hari ini, kita memberikan warning kepada pemerintah bahwa ini loh daerah-daerah yang sangat berpotensi untuk terjadinya bencana kalau hujan intensitas tinggi yang kita peroleh dari kajian kita ini. Nah, jadi apa yang kita sampaikan kepada pemirsa di rumah, mari kita bersama-sama upgrade keilmuan kita, upgrade terus keilmuan kita sehingga menjadi menarik. Kita hanya berkutat dengan rumus. Nah, dalam seperti contoh bidang statistik yang saya tekuni itu spasial analisisnya bidang saya, apalagi krigingnya. Tetapi tentu saya tidak bisa untuk menyajikan seperti ini. Kita mungkin hanya bisa angka-angka saja menggunakan kriging, tidak akan bisa menyajikan seperti ini, itu pasti tidak bisa. Nah, dengan adanya kolaborasi artificial intelligence, Python dan Google Map, ini kejadian nih. Hal ini sangat menarik untuk kita dapatkan, untuk kita bahas. Oke, saya rasa kajian-kajian berikutnya sangat luar biasa. Akan terus kita upgrade keilmuan, kita sampai terus sampaikan kepada mahasiswa. Semoga termotivasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat baik. Oke, saya rasa jumpa lagi pada sesi-sesi berikutnya. Radio Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.